Bagi sahabat-sahabat semua yang memiliki pengalaman mistis, silahkan kirimkan ke alamat email berikut ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share agar kita semakin semangat lagi untuk update kisah-kisah terbaru lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Maizora TV dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita dari sahabat Maizora TV yang bernama Ira. Terima kasih Kak Ira yang telah memberikan kesempatan kisahnya untuk dibacakan oleh Maizora TV. Langsung saja ke ceritanya. Berawal dari Ira masih di dalam kandungan. Pada saat itu, tanggal 12 bulan 11 tahun 1994. Tepatnya pada malam Jumat Kliwon. Ibunya Ira ini sedang mengandung Ira di usia 4 bulan. Tak disangka-sangka ketika di tengah malam hari pukul 12 malam, kebetulan ibu dan bapaknya Ira ini masih terjaga. Nah, pada saat itu, ibu dan bapaknya ini mendengar suara langkah kaki seperti orang sedang berjalan di atas genting. Ibunya Ira ini bilang ke suaminya, "Pak, tolong lihat, itu ada apa?" Bapaknya ini menjawab, palingan juga kucing mah." Ketika bapaknya mau ngecek turun dari kasurnya, bapaknya Ira ini kaget melihat ular ada di atas bambu tepat di kamarnya Ira. Saya kasih sedikit gambarannya ya. Jadi rumah Ira itu sederhana sekali. Dan atap rumahnya Ira ini dulu masih belum memakai plafon. Jadi masih terlihat bambu. Nah, ketika itu kedua anaknya sedang tertidur pulas. Pada saat itu juga ibunya Ira membangunkan anak-anaknya dan membawanya keluar. Karena panik, ibunya Ira ini beliau membacakan surat-surat yang beliau hafal. Kebetulan di luar itu sedang ramai warga. Ada salah satu warga yang melihat ular itu masuk ke dalam rumah ibu Ira lewat genting dan ngasih tahu ke ibunya Ira, "Bu, ada ular masuk, Bu." Ya, kata ibu dan bapaknya Ira ini. Dan salah satu warga yang bertanya, "Ada apa, Pak?" "Ini ada ular," jawab bapaknya Ira. Bergegaslah warga memberitahu warga-warga yang lain yang berjumlah 12 orang. Ukuran ularnya tidak besar, mungkin ada sebesar botol aqua yang 600 ml. Panjangnya sekitar 2 meteran. Dan ular tersebut memiliki 7 warna. Pada saat itu, warga berkumpul di rumahnya Ira dan berinisiatif membunuh ular tersebut dengan menggunakan golok. Tetapi apa? Goloknya yang malah terbelah menjadi 7 bagian. Namun, anehnya, ular itu tidak kabur ataupun melawan pada saat dipukulin oleh warga. Ketika si ularnya mau kabur, ketika ularnya ke atas, dia naik. Oleh salah satu warga ditusuk badannya sama golok sampai darahnya menyembur kemana-mana. Akhirnya ular tersebut mati tercincang-cincang menjadi 7 bagian. Setelah kejadian itu, bapaknya Ira ini setiap malam Selasa dan malam Jumat, bapaknya Ira ini sering bermimpi kedatangi suami ularnya tersebut yang dibunuh bermimpi selama berturut-turut 2 bulan berturut-turut. Dia mengatakan seperti ini, "Saya mencari istri saya yang dibunuh. Saya mencari istri saya yang dibunuh.
terus berulang-ulang mengatakan seperti itu dalam mimpinya. Dan mimpi terakhir itu bapaknya Ira ini sampai berkelahi dengan ular itu dan pasukan-pasukannya. Jadi di mimpi tersebut bapaknya Ira ini berada di rumah, dikelilingi oleh ular-ular yang kecil hingga ular yang besar sebesar batang pohon kelapa menyerang bapaknya Ira. Bapaknya Ira terus memukul ular-ular yang menyerangnya hingga berhadapan ular yang besar. Kemudian dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar sambil memukul si ular besar tersebut pun menghilang dan diikuti dengan ular-ular lainnya yang jumlahnya sangat banyak meliputi rumah. Warga yang ikut membunuh ular itu pun sering bermimpi didatangi ular tersebut. Setelah kejadian itu, di kampung itu mendadak menjadi sepi seperti habis ada orang yang baru meninggal. Biasanya di halaman rumah itu ramai. Biasanya terdengar ada orang yang meronda atau ngobrol. Ini mendadak suasana kampung itu menjadi mencekam. Seiring berjalannya waktu, lahirlah Ira dan dia tumbuh menjadi anak yang mandiri. Jadi yang uniknya ini, kalau disimpulkan lagi, kejadiannya tanggal 12 pada jam 12 malam dan dibunuh oleh 12 orang. Dan ibunya Ira sedang mengandung Ira di usia 4 bulan, tahun 1994. Ularnya ini memiliki 7 warna, dibunuh dengan menggunakan golok dan goloknya patah menjadi 7 bagian. Pasca ular itu terbunuh dan terpotong-potong menjadi 7 bagian pula. Nah, ini tentunya bukan sembarang ular, bukan? Ketika di usianya yang menginjak umur 5 tahun, Ira jatuh sakit, demam berdarah, dan nyawanya pun hampir tidak tertolong. Alhamdulillah dengan kuasa Allah, Ira selamat di antara pasien-pasien di ruang ICU. Iralah satu-satunya pasien yang terselamatkan. Orang tua dan kakak-kakaknya Ira ini senang bukan main, karena mereka bisa berkumpul kembali. Setelah Ira pulih betul dari sakitnya, bapaknya Ira ini berinisiatif mengajak keluarganya, yaitu istri dan ketiga orang anaknya, beserta keluarga dari pamannya Ira, untuk berlibur ke kampung halaman yang berada di daerah Jawa Tengah. Setelah sesampainya di sana, Ira diajak jalan-jalan oleh kedua orang tuanya, menikmati keindahan alam dengan menyewa perahu sampan. Ira dan orang tuanya menikmati keindahan alam yang asri. Tidak lama kemudian, tiba-tiba sandal Ira terlepas. Dalam hati Ira berkata, "Ya, sandalnya copot." Ira berusaha mengambil dengan kakinya. Sandal tersebut sangat berat dan sandalnya pun bergeser dengan sendirinya menjauhi kaki Ira. Kemudian Ira pun mencoba mengambil dengan kedua tangannya sambil melihat ke arah sungai tersebut. Ira pun melihat sosok mayat yang mengambang di dalam sungai itu. Ira merasakan ada yang menariknya kuat untuk masuk ke dalam sungai tersebut. Hampir saja Ira jatuh ke dalam sungai itu. Ira pun dengan sekuat tenaga menarik sandalnya yang sangat berat itu, dan akhirnya sandal itu pun dapat ditarik oleh Ira. Dan Ira pun memasang sandalnya. Ira shock dan kaget. Ira ini gak berani ngomong ke orang tuanya. Dia diem aja. Singkat cerita, malam harinya ketika Ira tertidur, Ira ditinggal oleh ibunya
ibunya tidur di rumah budeknya karena ibunya sakit pada saat itu, jadi nggak bisa istirahat. Karena di rumah neneknya ini masih ramai, lagi pada asyik ngobrol di ruang tamu. Ketika itu Ira terbangun dan nangis ketakutan. Kemudian ditanyalah sama kakak sepupunya, "Ira kenapa?" Ira jawab, "Ira takut karena Ira mimpi mayat yang di sungai itu. Karena tadi siang juga Ira melihat ada mayat di sungai itu." Sontak semuanya kaget dan neneknya pun kaget. "Hah? Tahu dari mana Ira?" "Emang sih seminggu yang lalu ada yang buang mayat di sungai itu," seru neneknya. Singkat cerita, setelah pulang dari Jawa, orang tuanya Ira ini kan bekerja. Kakak-kakaknya ini pada sekolah, jadi Ira sendirian di rumah. Tapi Ira ini nggak ingat gimana ceritanya dia bisa tiba-tiba di depan rumah kosong yang sudah bertahun-tahun lamanya kosong. Jarak dari rumah Ira ke rumah kosong tersebut itu sekitar 200 meter. Katanya Ira ini tiba di depan pagar rumah kosong itu. Dia melihat nenek-nenek berbaju kebaya putih, bunga-bunga dengan mengenakan kain samping. Rambut putih digelung sambil nenek itu menyapu halaman rumahnya. Lalu si sosok itu melihat ke arah Ira dan melambaikan tangannya, menyuruhnya Ira masuk. Tidak berpikir panjang, Ira ini masuk dan mengikuti sosok itu. Sampailah Ira ke dapur, lalu si nenek itu duduk di atas kursi bergoyang tanpa berbicara sepatah pun. Dan Ira pun duduk di bawah atau di lantai. Tapi Ira ini dia bukan hanya melihat sosok nenek itu. Bahkan Ira melihat ada laki-laki dewasa yang lalu lalang di situ. Sampai ke ruangan lain pun dia ikuti. Lalu Ira balik lagi ke sosok nenek itu. Dan Ira pun bertanya pada sosok itu, "Nek, apa nenek udah makan?" Nenek itu tidak menjawab apa-apa. Terus Ira bertanya lagi, "Nek, apa nenek mau minum?" Dan lagi-lagi sosok itu cuma diam saja. Ada keanehan di dalam hatinya. Kok nenek ini tidak menjawab setiap kali Ira bertanya. Tapi Ira ini namanya masih kecil, masih polos, dia gak banyak berpikir apa-apa. Yang ada dalam pikirannya dia itu adalah orang baik. Hampir setiap hari Ira selalu bermain di sana. Setiap kali ibunya mau pulang, Ira sudah pulang ke rumah. Dan Ira sudah mandi. Karena pepatah dari ibunya Ira ini selalu bilang, "Jangan main jauh-jauh, dan kalau ibu sudah pulang, Ira harus sudah mandi ya." Begitu katanya. Dan setiap kali ibunya pulang, Ira ini selalu bilang sama ibunya, "Mah, Ira habis main dari rumah nenek, dari rumah Mak Nini." Yang artinya Mak Nini itu adalah ibu nenek. Ibunya Ira ini tuh ya gak berpikir aneh-aneh. Sambil ibunya Ira ini berpikir, Mak Nini siapa? Ya sudahlah, ibunya ini gak mau ambil pusing. Berpikir ibunya ini paling main di tetangganya. Ira bermain di rumah kosong itu sampai dia masuk sekolah dasar. Namun berjalannya waktu sudah semakin jarang dan bahkan hampir tidak pernah lagi, dan dia tidak pernah menceritakan hal itu kepada siapapun. Yang dia tahu, nenek itulah yang selalu menemani dia di saat dia sendiri. Setelah Ira beranjak remaja, akhirnya ia bercerita kepada orang tuanya.
Ira ini penasaran siapa nenek-nenek itu dan kemana. Ibunya sontak kaget mendengar itu. Ibunya bilang, Ira, rumah itu sudah berpuluh-puluh tahun lamanya kosong. Bahkan satu keluarga pernah ada yang meninggal. Semuanya pas mau mudik ke kampung halamannya. Ira ini sempat percaya dan tidak percaya gitu. Dan bahkan Ira sebutkan ciri-ciri orang yang telah meninggal itu. Jadi kata Ira ini di rumah itu bukan hanya ada sosok nenek-nenek, melainkan ada sosok laki-laki tinggi dan juga ada perempuan kurus. Itu yang sering Ira lihat. Dari sejak umur 5 tahun, Ira sudah lihai dalam menari, apalagi jika tari ular. Ira sangat senang sekali dengan tari ular. Ketika Ira beranjak remaja, setiap mau tidur, seperti ada yang menemani, melilit di tubuh Ira sampai ke leher. Ira merasakan bahwa sesuatu itu bergerak perlahan. Hingga Ira dan orang tuanya berangkat ke Ustadz. Ketika Ustadz melihat Ira, Ustadz itu berkata, di tubuh Ira ini ada ular sejodoh yang dua-duanya memiliki mahkota. Yang posisi kedua ular tersebut berada di atas kepala Ira, kanan dan kiri. Kemudian Ira pun diruqyah dan menjeritlah Ira sekencang-kencangnya. Dan alhamdulillah setelah diruqyah oleh Ustadz, setiap malam tiada lagi yang melilit di tubuh Ira. Di usianya 14 tahun, Ira ini pernah mengalami kecelakaan motor yang dimana awalnya itu temannya ini mengajak Ira untuk meminta antar ke warnet untuk mengerjakan tugas sekolah. Tetapi ketika perjalanan menuju pulang, motor dari arah berlawanan dengan kencangnya menyerempet Ira dan teman. Hampir saja terjadi kecelakaan maut. Kakinya teman Ira ini sampai sobek dan darahnya berceceran. Sedangkan Ira kakinya hanya lecet-lecet dan kaki kanannya bengkak. Sesampainya di rumah, Ira langsung tertidur pulas. Awalnya Ira dan keluarganya Ira ini berpikir bahwa itu adalah kecelakaan biasa. Tetapi pas malam kedua pukul 12 malam, tiba-tiba Ira tak sadarkan diri dan berteriak sekuat-kuatnya. Ternyata Ira kesurupan dan selalu menyebut nama Dinda. Tak lama kemudian bapaknya Ira ini memanggil Ustadz yang tak jauh dari rumahnya Ira. Lalu Ira dibacakan ayat ruqyah dan tak lama Ira pun sadar. Akhirnya warga pada tahu kejadian Ira malam itu. Dan hampir semua ada yang membicarakan tentang hal itu. Bahwasannya memang benar 1 minggu sebelum Ira kecelakaan, memang ada yang terjadi kecelakaan di tempat yang sama pada saat Ira kecelakaan. Namanya Dinda. Namun sayangnya Dinda ini sampai meninggal dunia. Keesokan harinya, Ira beraktivitas seperti biasa. Namun ketika malam hari tiba, Ira pun tiba-tiba berteriak dan mengatakan, "Mah, sandal." Setelah itu, Ira pun tak sadarkan diri lagi. Ira pun cekikikan. Ternyata sandal Ira itu tinggal sebelah, yang satunya terbawa oleh motor yang menyerempet Ira. Jadi, seperti masih meninggalkan jejak. Setelah sandal itu disiram air doa oleh ibunya dan dibuang ke sungai, semenjak itu pula Ira sadar dan tak pernah lagi kedatangan oleh sosok makhluk yang bernama Dinda. Dalam waktu yang cukup lama dari setelah kejadian itu, Ira mendapati telepon yang tidak dikenal. Tiba-tiba nomor nyasar terus-terusan menelpon Ira.
tetapi sering Ira acuhin. Karena kesal, akhirnya Ira angkat telepon itu dan bertanya, ini siapa dan dari mana? Ada maksud apa menelpon kemari? Ternyata yang menelpon itu adalah seorang laki-laki yang mengakui dirinya bernama Armin. Lalu Ira bilang ke ibunya bahwa ada telepon yang tadi kenal olehnya. Handphonenya pun diberikan kepada ibunya. Lalu ibunya bertanya kepada pemuda itu, ada apa menelpon anak ibu? Akhirnya disitulah awal mula pemuda itu memberi efek magic yang ia punya kepada ibunya. Hingga akhirnya Ira dan keluarga Ira pun mengenal cukup lama dengan pemuda itu lewat telepon. Pemuda itu nampak seperti pemuda yang baik, ramah, dan sopan. Disinilah awal mula petaka bagi Ira dan keluarga. Selama Ira mengenal pemuda itu, tiba-tiba Ira jadi sering kesurupan. Namun keanehannya, setiap kali Ira kesurupan, makhluk dari mana dan sosoknya seperti apa, laki-laki atau Mbak Kunti, si Armin ini dia selalu tahu. Armin ini suka tiba-tiba aja nelpon begitu aja ke Ira. Dan setiap kali Armin ini nelpon, bilangnya dia akan membantu dari kejauhan. Yaps, benar aja. Ira selalu sadar ketika sudah diatasi oleh Armin. Ira sering kesurupan kurang lebih 3 bulan lamanya. Pernah di suatu ketika, Ira baru sadar dari kesurupannya. Ira melihat sosok asap keluar dari ubun-ubun kepalanya dan melayang ke atas sampai asap itu keluar rumah menembus bilik rumahnya. Tapi di suatu ketika terjadi lagi Ira kesurupan. Anehnya, Ira ini tak kunjung juga sadarkan diri. Sampai akhirnya ibunya Ira ini menelpon Armin. Maksudnya untuk meminta bantuan. Karena di pikiran keluarganya Ira ini, Armin orang yang bisa atau ustadz. Karena Armin ini gelagatnya seperti ustadz yang paham betul tentang agama dan tentang hal-hal yang seperti itu. Tetapi pada saat itu Armin tidak menjawab telepon dari ibunya Ira. Ira terus-terusan gak sadarkan diri. Dia berteriak dan menangis. Sampai akhirnya orang tuanya Ira memanggil ustadz yang masih satu daerah dengan Ira. Tapi Ira tidak juga sadarkan diri. Sampai akhirnya ada 12 ustadz yang berusaha menyadarkan Ira. Ira baru sadar ketika Ira dibantu oleh Pak Ustadz yang terakhir, yang ke-12 itu. Sampai-sampai Pak Ustadz itu pun ketika mengobati dan menyadarkan Ira, badan Pak Ustadz itu tubuhnya sampai memutar dan bercucuran keringat. Ternyata di luar itu masih ada ustadz lainnya yang dipanggil sama saudara Ira. Tapi ustadz itu tidak masuk ke rumahnya Ira. Beliau hanya berkata pada kakak sepupunya Ira itu. Beliau mengatakan bahwa ini ada yang sengaja berbuat seperti ini sama Ira. Jadi orang itu sengaja ingin mengumpulkan para jawara di kampung ini dan mengetes kemampuan ustadz-ustadz yang ada di sini. Dan alhamdulillah akhirnya Ira pun sadar dan Ira pun terbaring lemas. Lalu Pak Ustadz memberikan minum kepada Ira. Lalu Ira pun tertidur dengan pulas. Tidak sampai di situ, setelah kejadian itu, bahkan mata batin Ira pun terbuka begitu saja. Ketika dia pergi ke pasar bersama temannya, Ira melihat pasar itu, para penjual di sana ada yang kepalanya monyet, anjing, bahkan ada pula tuyul yang berkeliaran di sana. Ira pun sontak ketakutan dan lari keluar dan segera naik ke kendaraan umum, yaitu angkot. Ira pun lupa begitu saja kepada temannya, saking takutnya.
Untungnya angkotnya belum berangkat, jadi temannya ini menyusul Ira dan naik ke angkot yang ditumpangi Ira. Lalu temannya ini bertanya kepada Ira, "Ra, kamu kenapa? Kok kamu lari begitu saja? Ada apa? Kenapa kamu diam saja dan nampak seperti ketakutan?" Lagi-lagi Ira diam saja ditanya oleh temannya. Sesampainya di rumah, Ira pikir sampai di situ saja Ira melihat hal-hal yang tak kasat mata. Tetapi tidak. Ira pun bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Akhirnya Ira ini dibawa oleh orang tuanya ke salah satu ustadz yang tak jauh dari rumahnya Ira. Dan beliau menutup apa yang sering Ira lihat. Beliau pun memberikan air dan menyuruhnya Ira meminum air yang telah dibacakan doa. Setelah itu, Ira tak pernah lagi melihat makhluk astral oleh kasat mata. Tetapi ujian yang dirasakan oleh Ira tak cukup sampai di situ. Setelah kurang lebih 5 bulan, Ira mengenal Armin. Armin pun datang menemui Ira dan keluarga Ira. Armin pun kurang lebih 10 hari ia menginap di rumah Ira. Begitu kedatangan Armin, bapaknya Ira ini lapor ke pihak RT setempat. Dan bapaknya Ira kira Armin ini akan bertamu hanya 1 atau 2 hari saja. 3 hari sudah bapaknya Ira ini berbicaralah baik-baik kepada Armin untuk tidak bertamu lama-lama. Tetapi Armin pun masih tetap tinggal di rumah Ira. Oh ya, sebelumnya Armin ini tidur di kamar atas, sedangkan Ira tidur di lantai bawah bersama ibunya. 5 hari sudah, bapak Armin ini berusaha bicara baik-baik kepada Armin untuk tidak menginap lagi dan menyuruh Armin pulang. Tapi Armin masih saja mengabaikan perkataan bapaknya Ira. 7 hari sudah Armin tinggal di rumah Ira. Seperti biasa, bapaknya Ira ini bicara lagi kepada Armin untuk meminta pengertiannya. Lagi-lagi Armin mengacukan teguran bapak Ira. Sampai akhirnya 10 hari berlalu dan Armin pun baru pulang ke kampungnya. Awalnya semua biasa-biasa saja. Berjalannya waktu, Ira dan keluarganya ini diacukan oleh saudara-saudara dan tetangga-tetangganya. Akhirnya ada salah satu saudara Ira yang menyeletuk mengatakan bahwa Ira ini digosipkan hamil duluan. Dan benar saja, ketika Ira mau ke warung, tiba-tiba aja ada yang bilang kalau Ira ini hamil duluan. Dengan wajah yang sinis, hati Ira sangat perih dan terasa seperti teriris. Tapi Ira berusaha untuk belajar sabar. Berbulan-bulan ia dimusuhi oleh semuanya. Dan tiba-tiba malam-malam setelah sholat Isya, ada yang mengetuk rumah Ira. Dibukalah pintu oleh ibu Ira. Ternyata Pak RT dan aparat. Ibu Ira mempersilahkan masuk kepada Pak RT. Kebetulan di rumahnya hanya ada Ira dan ibu Ira. Bapak dan kakaknya Ira masih bekerja. Tiba-tiba Pak RT bilang kepada ibu untuk segera menikahkan Ira. Karena kalau tidak mau, Ira harus pergi dari sini. Saat itu juga hati Ira dan ibunya sakit. Karena Ira betul-betul tidak melakukan apa yang orang-orang suuzonkan. Ketika bapak Ira pulang, ibu Ira membicarakan hal ini kepada keluarga, khususnya pada bapak Ira. Tetapi bapaknya Ira ini tidak setuju kalau Ira harus menikah dini. Tetapi ibu Ira ini menangis. Ya, namanya seorang ibu tidak mau putrinya pergi. Anehnya, tidak lama kemudian juga tiba-tiba
Armin mengajak nikah ke Ira. Karena keluarga Ira ini terdesak oleh warga yang seperti itu. Dan Ira sendiri juga mau menikah dengan Armin karena ingat perkataan RT. Akhirnya Ira ini setuju untuk menikah. Setelah melangsungkan pernikahan, Ira dan Armin ini tinggal di rumah ibunya Ira. Baru saja beberapa hari nikah, Ira sudah mendapatkan perlakuan kasar dari Armin. Ira dipukul, dicubit, hingga hampir mau dibunuh oleh suaminya. Ira diajak oleh suaminya untuk tinggal di kampung suaminya. Tetapi Ira pun menderita tinggal di sana. Yang akhirnya Ira meminta pulang kepada suaminya. Pernikahan Ira hanya berjalan 3 bulan. Itu pun bukan dipenuhi dengan keharmonisan, melainkan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Hampir setiap harinya Ira pun dipukul oleh Armin. Bahkan Armin pun berani memukul Ira di depan bapaknya Ira. Sontak bapaknya Ira tak terima melihat perlakuan keji Armin. Bapaknya Ira menasihati untuk tidak dengan kekerasan. Tapi Armin malah balik tak terima. Akhirnya Ira pun memutuskan untuk meminta cerai kepada Armin. Karena bukan hanya kekerasan yang Ira terima, melainkan perselingkuhan juga. Tapi Armin malah berbalik marah dan tidak mau menceraikan Ira. Akhirnya mereka berpisah juga. Tapi mantan suaminya ini bermain halus atau santet kepada Ira. Pasca berpisahnya Ira dengan Armin, Ira sering mendapati gangguan. Ira sering diruqyah oleh Pak Ustadz dan sering bergonta-ganti Ustadz yang meruqyah Ira. Karena ada beberapa ustadz yang meruqyah Ira yang kebanyakan tak sanggup lagi. Bahkan ada juga ustadz yang meruqyah Ira, beliau sampai diare-diare. Ada juga yang ketika sedang meruqyah, tiba-tiba tasbih Pak Ustadz sampai terputus. Ada juga ustadz yang malamnya nelpon Ira ketika besok harinya Ira mendatangi ke rumah Pak Ustadz tersebut. Ketika Ira sudah siap untuk diruqyah, tiba-tiba saja Pak Ustadznya mengatakan tidak sanggup untuk meruqyah Ira. Karena menurut cerita beliau, sehabis beliau telepon Ira, beliau didatangi oleh sosok makhluk hitam dan tinggi besar. Entah Ira pun bingung di situ. Akhirnya Ira pun pulang lagi ke rumah. Karena Ira sudah sering diruqyah, akhirnya Ira memutuskan untuk tidak lagi diruqyah oleh para ustadz. Ira mencoba berusaha mengatasi dari dirinya sendiri dan dibantu juga oleh keluarga. Tetapi setelah berjalan 2 tahun sudah, Ira tiba-tiba sakit yang lumayan parah. Di situ, Ira merasakan suhu badannya yang tak seperti biasanya. Dan sakitnya ini bukan medis. Sudah dicek ke dokter, spesialis dalam, dokter spesialis saraf, Ira dinyatakan sehat. Tetapi, kepala dan perutnya Ira ini sering terasa sakit, seperti ditusuk-tusuk. Apalagi menjelang malam hari, itu tidak berhenti sampai subuh. Untuk makan aja Ira tak sanggup membuka mulut. Akhirnya Ira dibawa ke salah satu praktisi dan Ira pun sembuh. 2 tahun berlalu, Ira tiba-tiba sakit lagi. Awalnya Ira mendengar suara seperti banyak orang sedang ngobrol. Ramai banget. Sampai Ira gak bisa tidur. Di atas genting Ira mendengar suara seperti orang yang menabur pasir.
Dan sering juga Ira mendengar seperti orang sedang berjalan di atas genting. Bahkan juga Ira sering dengar seperti orang yang melempar sesuatu ke atap rumahnya. Suaranya itu keras, tetapi tidak ada yang jatuh satu benda pun. Di saat itulah Ira sering merasa diganggu. Setiap kali Ira mau tidur, Ira selalu merasakan seperti gempa bumi. Tetapi orang rumah tidak ada yang merasa sedikit pun. Jempol kakinya Ira pun sering terasa sakit seperti ditarik. Dan tubuh Ira pun sering merasakan kaku. Hari demi hari, waktu demi waktu, badan Ira yang dulunya berisi, kini berat badannya turun. Rambut Ira rontok. Selama 10 bulan, Ira hanya bisa makan bubur bayi. Ira pun gak bisa kemana-mana. Ia hanya bisa berbaring di tempat tidurnya. Dengan penuh kesedihan, kepasrahan, Ira berdoa kepada Allah untuk dikuatkan dalam menghadapi cobaan ini. Setelah 1 tahun berlalu, Ira sakit. Tiba-tiba Allah memberikan jalan kepada Ira dan keluarga Ira. Tanpa disengaja, Bapak Ira bertemu dengan sahabat lamanya. Lalu beliau menceritakan bahwa beliau pernah sakit non-medis. Dengan izin Allah, beliau sembuh. Yang akhirnya bapaknya Ira ini juga cerita bahwa Ira juga sedang sakit dan sudah dibawa ke dokter dan rumah sakit. Namun hasilnya nihil. Akhirnya sahabat Bapak Ira ini menyarankan untuk ke Pak Kiai yang berada di salah satu kabupaten di Jawa Barat. Esok harinya, Ira dan keluarganya berangkat ke sana dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai, Ira pun di sana dan diobati oleh Pak Kiai dan diruqyah. Ira pun merasakan tubuhnya terasa sakit. Tiba-tiba dari kakinya Ira keluar belatung yang sangat gede-gede dari tubuhnya Ira. Belatung yang lumayan banyak keluar dari bagian-bagian tubuhnya. Atas izin Allah, setelah apa yang selama ini Ira lalui, Ira pun sembuh hingga sekarang. Teman-teman semua, semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya dari kejadian ini. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini memiliki perjalanannya masing-masing, memiliki ujiannya masing-masing. Seberat apapun ujian yang kita hadapi, tetap bersabar, ikhlas, ridho, dan sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.